utamanya dari SMA Santa Maria Kabanjahe. Hai guys. Nah, terlebih dahulu di sini bolehkah kakak memperkenalkan nama kakak? Baik, perkenalkan nama saya Maria dari kelas 78 dan bersekolah di SMA Santa Maria Kabanjahe. Oke guys, sebelum kita masuk ke topik acara kita kali ini, nah kita sharing-sharing dulu dong sama kakak ini. Nah, terlebih dahulu bagaimana pesan kakak kita membuat acara yang seperti ini? Saya juga cukup senang sih Kak, karena saya bisa dapat diundang ke acara seperti podcast seperti ini. Ini kan juga menambah pengetahuan saya, pengalaman saya, dan juga saya bisa mengembangkan bahwa saya ini bersekolah di Santa Maria dan mengeluarkan citra SMK kami. Kakak kan sudah mengalami banyak pengalaman di SMA Santa Maria. Jadi bagaimana pesan kakak bersekolah di SMA Santa Maria Kabanjahe? Menurut saya sih Kak, seperti sekolah pada umumnya. Tapi saya juga SMP di Santa Maria juga, SMA di Santa Maria juga. Saya cukup senang bisa bertemu dengan teman-teman, guru-guru yang ramah, dan juga seperti yang kita ketahui bahwa sekolah kami Santa Maria juga menganut salam SFD, itu semangat fraternitas dan bina. Itu juga mengembangkan karakter diri kami. Ya, saya sangat suka sih itu dapat mengembangkan dan memperbaiki karakter saya yang dulunya cukup buruk. Ya, kalau sekarang di masa SMA cukup melelahkan sih Kak, karena ya kami sampai hari Jumat itu melakukan ekstrakurikuler lah, les lah, pokoknya. Tapi saya senang bisa bersama dengan teman-teman dan guru-guru yang ramah. Oke Kak, terima kasih Kak. Apakah kita sudah bisa memasuki topik pembahasan kita kali ini? Oke Kak, terima kasih atas sharing-sharingnya. Jadi SMA di Santa Maria itu sangat menyenangkan ya Kak, karena banyak banget pengalaman-pengalaman kakak di sana, dan karena kakak mulai dari SMP, SMA juga di sana. Jadi kita sudah bisa memasuki topik acara kita, yaitu mengenai ekoenzim. Nah, di sini saya mau bertanya, apa yang kakak ketahui mengenai ekoenzim itu Kak? Seperti pada umumnya, ekoenzim itu merupakan enzim dari hasil fermentasi sisa-sisa makanan. Itu seperti sayuran, buah-buahan, itu kan pada umumnya berada di sampah rumah tangga kita. Namun Kak, pada saat pembuatan ekoenzim ini kita harus melakukannya dengan cara yang cukup sangat higienis. Karena bahan-bahan ataupun cara kita melakukannya itu harus higienis, karena jika tidak higienis maka kemungkinan besar ekoenzim yang kita buat akan gagal. Ciri-ciri gagal ekoenzim itu bagaimana ya Pak? Ciri-ciri dari ekoenzim yang gagal itu seperti yang pertama itu dia pasti muncul belatung Kak, dan bau busuk dari sampah makanan yang kita buat itu pasti sangat tercium, dan juga ada pada permukaan itu ada jamur-jamur hitam. Oh, jamur hitamnya itu yang gimana ya Kak? Bisa Kak nampakkan contohkan gambarnya gitu Kak? Sebentar ya Kak. Jamur hitamnya itu seperti ini Kak. Dia itu berada di dia berada di permukaan ekoenzim yang kita buat itu. Nah, tapi kalau dia ekoenzim yang berhasil itu dia ada berbeda banget kan. Kalau dia gagal dia itu berjamur hitam, kalau dia berhasil itu dia berjamur putih. Nah, jamur putih yang berhasil pada ekoenzim ini disebut jamur pitera Kak. Oke Kak, terima kasih atas jawabannya. Jadi apakah ada ketentuan bahan-bahan dari ekoenzim itu Kak? Dari cara kita membuat ekoenzim itu dia memiliki 3 bahan, cuma 3 bahan sih Kak. 3 bahannya itu yang seperti apa ya Kak? 3 bahannya itu yang seperti saya bilang tadi. Yang pertama itu sampah atau limbah makanan, itu seperti buah-buahan, sayuran. Baru yang kedua itu gula merah, yang ketiga itu air. Apakah di dalam bahan-bahan itu kita harus memiliki takaran Kak? Ya, ada takarannya Kak. Itu formulanya ataupun rumusnya itu ada 1, 3, 10. Nah, yang 1 itu gula, yang 3 itu limbah ataupun sampah-sampah dari makanan tadi, yang ketiga yaitu air. Itu bisa kayak kita bilang seperti lebih mudah menakarnya itu seperti 1 gram, 3 gram, dan 10 gram. Oh, oke Kak. Jadi apakah kakak sudah mempunyai banyak pengalaman untuk melakukan ekoenzim ini? Saya punya pengalaman sih Kak, waktu saya SMP. Kami kan sekarang udah adalah proyek P5. Kami dulu
dulu kami masih membuat P3. Di situ kami sudah membuat ekoenzim. Itu kami melakukannya di SMP Santa Maria. Waktu saya SMP, kami membuat ekoenzim itu skala lumayan besar, sedang lah dibilang, karena kami menggunakan tong cat itu kami diarahkan oleh guru IPA ataupun biologi kami dalam pembuatan ekoenzim ini. Itu kami didampingi. Yang pertama saya sebutkan langkah-langkahnya aja Kak. Yang pertama itu kami mengumpulkan buah-buahan apapun ataupun sayuran apapun bisa. Tapi sebelum dari itu Kak, apakah buahannya itu harus yang kayak buahan salak itu? Apakah salak itu bisa kita lakukan menjadi ekoenzim Kak? bisa Kak, karena tapi kita bisa menggunakan dagingnya ataupun kulitnya ya. Tapi yang pertama itu kita harus potong kecil-kecil dulu, baru kita timbang atau kita ukur seberapa takaran yang sudah ditentukan, baru kita simpan dulu itu, kita cuci bersih, karena pada proses pembuatannya ini juga harus dilakukan secara higienis. Baru dipotong-potong, diiris-iris, gula merahnya baru diaduk dengan air, dilarutkan. Baru setelah itu baru dimasukkan sampah limbah makanan tadi ke dalam. Dia itu proses fermentasi ini tidak boleh kena matahari Kak. Dan dia itu seperti fermentasi alkohol lah bisa dibilang. Dia itu ditutup pakai plastik. Kami itu kemarin melakukannya bersama-sama. Kami satu angkatan lah kami membuat itu. Jadi kami melakukannya satu tong itu satu kelompok gitu. Jadi yang kalian lakukan itu dibawa kemana ya Kak? Kami kemarin kan ada berita bahwa SMA Santa Maria juga SMP Santa Maria telah menuangkan hampir 1 ton air ekoenzim ke Danau Toba. Kemarin kami itu diarahkan membuat produk Kak. Nah, kami setelah ekoenzimnya dipanen, itu ekoenzimnya dipanen selama 90 hari ataupun 3 bulan. Itu dipanen, kami memasukkannya ke dibungkus atau di plating lah untuk nilai kami. Itu yang dipakai untuk nilai kami, dan juga sisanya itu bisa kami bawa pulang, diberi ke orang tua, atau kita untuk tanaman di ladang, untuk bunga, untuk mengepel rumah pun bisa, untuk membersihkan kaca. Itu sangat berguna sekali. Berarti yang Kakak bilang sebutkan tadi macam-macam kegunaan ekoenzim, apakah masih cuma itu kegunaan ekoenzim itu Kak? Seperti berita-berita yang baru-baru ini, saya melihat Kak bahwa ekoenzim sudah dikembangkan dan sudah bisa dibuat menjadi sabun. Karena pada ekoenzim itu dia mengandung antibakterial yang berfungsi ataupun berguna bagi kulit. Oke Kak, terima kasih atas jawaban Kakak. Teringat saya yang tadi Kakak katakan mengenai sabun. Apakah Kakak tahu bagaimana langkah-langkah membuat sabun itu Kak? Yang saya ketahui itu masih cara membuat sabun yang simple sih Kak. Itu seperti kita menggunakan mesh, itu adalah produk kimia yang bisa kita dapatkan di toko-toko kimia, atau itulah bahan produk kimia. Baru itu diaduk, dia itu berbentuk padat, dia itu ditaruh air. Ini kita harus menggunakan wadah yang stainless, karena itu akan menggunakan waktu yang cukup lama. Itu meshnya diaduk-aduk, ditaruh air sampai dia mengental ataupun sudah seperti sabun lah layaknya. Baru dia dimasukkan takaran ekoenzim ini yang sudah jadi ke dalam mesh tersebut. Jadi dia diaduk. Itu merupakan salah satu cara membuat sabun ekoenzim Kak. Oke Kak, apakah tidak ada dampak apapun melakukan ekoenzim menggunakan, kan ada campuran bahan kimia itu tadi Kak? Ini produk yang saya katakan tadi itu merupakan salah satu produk sabun untuk cuci tangan gitu Kak. Tidak ada, karena mesh ini juga kan merupakan salah satu bahan kimia yang digunakan untuk sabun. Dan ekoenzim ini merupakan antibakterial, dia mengandung antibakterial itu untuk memperkuat cara kerja sabun itu. Oke Kak, jadi saya juga teringat barusan yang Kakak bilang tadi, kalian hari itu pernah menuangkan 1 ton ekoenzim ke Danau Toba. Apakah kalian
tiap tahunnya melakukan seperti itu Kak? Itu waktu kan tahun lalu lah kami menuangkan 1 ton ekoenzim ke Danau Toba itu Kak. Itu karena masih tahun pertama pembuatan P5 ataupun project P5. Tahun ini kami juga kelas 10 atau kelas 1 masih melakukan pembuatan ekoenzim, tapi masih menggunakan skala yang kecil. Jadi saya juga kurang tahu bagaimana nanti cara guru-guru membuat ataupun masih melaksanakan kegiatan penuangan ekoenzim itu ke Danau Toba. Oke Kak, terima kasih banyak Kak. Jadi sabun ekoenzim ini apakah sudah berkembang di masyarakat, terutama di masyarakat Tanah Karo ini Kak? Menurut saya masih dalam lingkup skala kecil sih Kak, karena ya seperti yang kita ketahui saat ini masih banyak orang tua ataupun anak-anak, siswa-siswa yang masih belum ketahui bagaimana cara membuat ekoenzim itu, bagaimana manfaatnya. Jadi kami juga ya sebagai sekolah Santa Maria, kami membuat itu, kami juga memberi informasi kepada masyarakat setempat, terkhususnya di lingkungan kami di Gang Garuda itu, kami memberi dan memberitahukan bahwa ekoenzim ini sangat berguna, memiliki banyak kegunaan. Kami juga setelah panen ekoenzim itu, kami juga menggunakannya untuk mengepel, untuk tanaman di sekolah kami. Terima kasih Kak atas perbincangan kita yang sangat melelahkan ini Kak. Kami minum dulu Kak. Oke Kak, sekian dari video kita podcast kita kali ini. Terima kasih untuk Kak Maria. Silahkan tim bergabung ke kamera. Untuk mengakhiri video podcast kita kali ini, jadi salam dari Santa Maria itu kan sangat terkenal Kak. Coba Kakak kita tutup dengan salam kita. Oke, baik. Nanti kalau saya bilang salam SFD, kita bilang semangat fraternitas. Salam SFD. Semangat fraternitas Cina. Dadah.